Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan komunitas Anda. Hari Sabtu tanggal 14 September 2024, gereja merayakan Pesta Salib Suci atau Pesta Pemuliaan Salib. Saya mengajak kita sekalian saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Anak Manusia harus ditinggikan di atas salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Kunci utama untuk keselamatan adalah percaya kepada Yesus yang tersalibkan. Karena itulah saudara-saudari lalu kita memahami salib sebagai tanda kemenangan. Salib sebagai tanda keselamatan. Dalam bahasa Latin ada satu kalimat yang bagus. Per crucem ad salus. Melalui salib sampai kepada keselamatan. Saudari dan saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita semua gereja merayakan Pesta Salib Suci. Dalam konteks Pesta Salib Suci ini saudara-saudari kita diajak untuk menghormati salib Yesus sebagai tanda, sebagai jalan keselamatan. Salib suci mengingatkan kita betapa agung dan besarnya kasih Allah kepada manusia, ciptaannya yang telah jatuh ke dalam dosa dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, kecuali karena diselamatkan oleh Yesus melalui salib. Salib suci sekali lagi mengingatkan kita betapa agung kasih Tuhan kepada dunia, kepada manusia dan segala isinya. Keagungan dan kebesaran kasih Allah itu menjadi kenyataan dalam diri Yesus Kristus putranya yang tunggal, yang rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib demi keselamatan kita. Kasih sebesar itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus sebagai kasih yang agung. Maka dalam buku Mada Bakti maupun buku Puji Syukur, buku nyanyian, kita diajak untuk menyanyikan lagu Betapa Agung Kasih Tuhan. Betapa agung kasih yang mau berkorban untuk banyak orang. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang mau menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Demikian kata kitab suci untuk kita, saudari-saudara. Salib lalu menjadi lambang pengorbanan, lambang kemenangan. Keselamatan, lambang kebahagiaan kita. Maka jangan pernah malu dengan salib Anda. Saya punya salib di sini, salib redemptoris. Bapak Ibu punya salib dengan macam-macam bentuk. Intinya itu adalah salib. Jangan malu memakai salib. Jangan malu untuk juga menunjukkan identitasmu sebagai pengikut Kristus melalui salib. Ingat, keselamatanmu
terlalu mahal diambil atau direbut oleh Yesus melalui kemuliaan salib. Karena itu, mari kita syukuri pengorbanan salib Kristus untuk keselamatan kita, umat manusia, umat yang dikasihinya. Kita dipanggil saudara-saudari untuk mengikuti Yesus Kristus di jalan salibnya menuju kemuliaan, menuju kebahagiaan. Kalau kita menyimak aneka macam peristiwa hidup di sekitar kita saudara-saudari, bisa jadi itu adalah pengalaman pribadi kita. Pengalaman pribadi, pengalaman keluarga Anda, di rumah ataupun di tempat kerja, atau di tengah masyarakat. Salib sebagai lambang korban selalu muncul dalam bentuk seperti sakit, dalam bentuk seperti penderitaan, dalam bentuk seperti kegagalan, dalam bentuk seperti kejatuhan, penindasan, percekcokan, perselisihan, dan lain-lain yang seakan-akan menjarah kebahagiaan kita, yang seakan-akan merebut sukacita dalam diri kita. Kita lalu mengalami dan merasakan hidup ini sebagai suatu beban yang tidak pantas dihidupi. Saudari dan saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, merayakan pesta salib suci, meskipun ini berkaitan dengan penemuan salib Kristus oleh Santa Helena. Kita diajak untuk memandang salib Kristus dan salib pribadi kita masing-masing dalam terang salib Kristus. Dalam terang iman akan Kristus yang rela wafat, yang rela memikul salib untuk menyelamatkan kita. Ini bukanlah pengorbanan yang murah. Betapa mahal keselamatan kita harus ditebus lewat salib oleh Kristus. Salib juga menjadi simbol kemenangan karena dengan kematian Yesus di atas salib, kemenangan jaya terpancar menyinari jalan hidup kita. Maka jalan hidup kita menuju kepada tujuan yang jelas. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan Tuhan melalui korban salib Kristus. Maka berbahagialah Anda saudara-saudari seandainya dalam hidup mengalami macam-macam peristiwa yang menyakitkan, peristiwa yang tidak diharapkan, tapi mampu Anda lewati, mampu Anda hayati sebagai kesempatan untuk turut memikul salib bersama Kristus. Semoga dengan renungan dan kutipan Injil hari ini saudara-saudari, kita, lebih-lebih Anda yang sedang berbeban berat saat ini, yang sedang memikul salib-salib Anda diteguhkan untuk memperoleh kekuatan dari dalam, kekuatan rohani, kekuatan iman untuk mampu memikul salib sebagai bagian dari ikut ambil bagian dalam salib Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang sungguh sangat agung, yang mau rela memikul salib, yang mau mati di kayu salib sebagai korban untuk keselamatan kami. Pada hari ini ketika kami merayakan pesta salib suci, kuatkan kami, teguhkan kami, karena mampu memikul salib-salib hidup kami masing-masing dalam aneka rupa dan bentuk, tetapi dalam satu semangat yang sama, semangat untuk ambil bagian, semangat untuk berpartisipasi dalam salib-Mu sendiri. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.